Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sepekan buron pembunuh sopir travel di Lampung Selatan diringkus di tempat persembunyiannya. Buaya sepanjang hampir 5 meter yang memangsa warga hingga tewas di Sungai Wai Semaka, Tanggamus berhasil ditangkap. Toko seragam sekolah di Bandar Lampung mulai ramai pembeli pada sepekan menjelang berakhirnya masa libur panjang. Pengelolaan dana desa secara baik tentunya akan bermanfaat bagi banyak warga, seperti di Desa Wailaai, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat yang kini bisa memproduksi telur ayam. Selain bisa mencukupi kebutuhan telur warganya, penjualan telur juga kini meluas sampai keluar desa. Produksi telur dengan cara membudidayakan ayam petelur dikelola oleh badan usaha milik desa dengan modal awal 140 juta untuk membeli babon ayam sebanyak 500 ekor. Dari modal tersebut, kini BUMDes mampu menghasilkan hingga 400 butir telur sehari. Ayam petelur ini kan kita beli bibit, ya insya Allah nggak lama dia langsung bertelur, langsung membuahkan hasil. Nah ini target kita awal ini berapa ekor bang untuk ayam petelur kita? 500 ya. Nah, untuk BUMDes Laai Berjaya ini digelontorkan dana berapa dari desa, Pak? 20% dari dana desa. Berapa itu? 140. 140 juta. Iya. Jadi rencana mau jual kemana? Bakal diproduksi. Paling ke warung-warung dulu, Pak. Warung-warung ya, Iya. untuk sementara ya. Sementara. Nah, itu mau jual bentuk kiloan apa seperti apa? Bisa kiloan, bisa karpetan, bisa. Pengembangan usaha budidaya ayam petelur bagian dari mendukung program ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja bagi warga. Kini banyak warga yang terlibat bekerja di kandang hingga ada juga yang jadi agen telur untuk dijual keluar desa. Untuk BUMDes kita sementara ini kita alokasikan 20% dari dana desa yaitu bergerak dalam bidang ayam petelur. Kenapa memilih peternak ayam petelur, Pak? Pertama ada salah satu atau beberapa orang warga kita yang memang sudah berpengalaman dalam bidang ini. Dia dulu pernah bekerja di perusahaan ayam petelur. Jadi kita langsung merespek apa yang skill yang dia miliki. Jadi untuk sistemnya nanti keuntungan membayar gaji karyawan apa seperti apa, Pak? Gaji karyawan nanti kita rembukan dulu nanti gimana sistemnya. Yang penting di dalam musyawarah itu ditemukan adanya kemufakatan. Seperti diketahui, sejatinya program penyaluran dana desa dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, dan memajukan perekonomian desa. Sayangnya, pengelolaan dana desa kerap bermasalah akibat dikorupsi. Sudah banyak kepala desa di Lampung yang masuk penjara akibat mengorupsi dana desa. Rosanti melaporkan dari Pesisir Barat. Lebih dari 300 atlet muda dari berbagai provinsi mengikuti kejuaraan tinju Bayangkara Boxing Class 2025 yang diselenggarakan di lapangan Polresta Bandar Lampung Sabtu malam. Para peserta tinju amatir datang dari sejumlah kota di Sumatera, Jakarta, dan Jawa Barat. Kejuaraan digelar selama 3 hari dan diikuti para atlet pria dan wanita usia anak-anak dan remaja.
Masing-masing peserta mengikuti pertandingan 3 ronde sesuai kelasnya dengan menerapkan sistem gugur untuk maju ke babak berikutnya. Pertandingan tinju tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Tujuannya memberikan edukasi kepada peserta dan masyarakat dalam upaya pencegahan tawuran dan kekerasan yang terjadi di kalangan para pemuda. Ini juga bisa membangun generasi muda bangsa, khususnya di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung ini yang sehat. Banyak mungkin yang mau menyalurkan niat bakatnya untuk tawuran, ya kami siapkan tempat yang lebih pas. Jadi dengan berolahraga tinju, kemudian dia akan disiplin berlatih. Kalau dia disiplin berlatih, maka dia akan menghindari hal-hal yang lain, seperti misalnya nongkrong sampai tengah malam, terlibat dengan minuman keras atau narkotika. Tentunya kalau dia mau berlatih tinju, ada sasana-sasana banyak yang ada di Kota Bandar Lampung maupun di tempat yang lain, itu bisa dimanfaatkan. Jadi dia melatih, dia menjadi sehat, kemudian dia bisa bertanding dan bisa berprestasi. Sementara Persatuan Tinju Amatir Nasional atau Pertina Lampung menyatakan pertandingan sebagai ajang pencarian bibit atlet muda untuk mengikuti sejumlah kejuaraan di tingkat nasional. TNI ataupun Polri. Nah, ini harapan besar, jadi ini jadi agenda rutin tahunan dalam rangka ulang tahun Bayangkara. Kami harapkan dan kita juga bersama dengan jajaran kepolisian bahwa ini jadi agenda yang sangat luar biasa, sehingga nanti dari jajaran dari kepolisian atau dari pemerintahan bahkan dari insan olahraga bisa terwujud untuk menciptakan generasi muda yang mumpuni. Pada pertandingan tinju tersebut, panitia menyediakan hadiah uang dan trofi bagi para juaranya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagian warga pesisir di Teluk Betung Selatan dan Bumi Waras, Bandar Lampung hingga kini masih harus membeli air bersih untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Mereka membeli dari para pedagang air keliling meski sedang musim hujan dan terlebih saat musim kemarau. Hal tersebut karena rasa air sumur warga tidak enak akibat bercampur air laut atau payau. Air yang dijual ke warga pesisir berasal dari 3 sumur pompa kodok peninggalan masa kolonial Belanda yang terletak di Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Setiap hari, puluhan gerobak bermuatan jerigen antri di tempat ini. Para penjual air bersih dengan gerobak memompa sendiri air untuk dimasukkan ke jerigennya sebelum dijual ke warga. Pendapatan penjual air meningkat saat musim kemarau karena tingginya permintaan. Saat musim hujan, permintaan air menurun karena warga umumnya mencuci pakaian dan perabotan dapur dengan air hujan. Air bersih dijual Rp12 hingga Rp25.000 per gerobak, berisi 6 jerigen. Saudara sudah berapa tahun menggeluti usaha dagang ini, Pak? Wah, udah 10 tahun lebih. Bisa ceritain Pak awal mulai seperti apa, Pak, kondisinya? Awal mulanya ya begitulah. Sekarang yang sepi, dulu mah rame gitu. Karena banyak pump. Dulu bisa dorong. Kalau sekarang mau udah pakai ini. Bisa ceritain ke sih Pak asal mulai pompa kodok ini, Pak? Maksudnya. Tapi tahun berapa mulai Bapak? Tahun ya sekitar 90-an. 90-an. Siring dulu itu pakai sumur, pakai drum. Itu dulu itu. Jadi bikin sumur pakai drum, di siring itu diambilin airnya. Karena waktu itu susah air. Nah, terus lama-lama tuh bikin sumur di dalam. Di dalam itu bikin sumur, terus ngambilnya di sumur di dalam, belum ada pompa. Itu sekitar tahun 68. Nah, bikin pompa sekitar tahun 72, 73. Itu yang saya tahu. Harga air tergantung jarak tempuh pengantaran. Sumur kodok di Teluk Betung Selatan dikenal memiliki mutu air yang jernih.
Meski dangkal, sumur kodok tidak pernah kering. Padahal setiap hari diambil airnya hingga puluhan kubik. Sumur kodok ini pun jadi sumber mata pencaharian bagi penjual air keliling. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.